ada pepatah itu ya, sebaik-baik harta itu harta yang ada di tangan orang alim. Kenapa? Karena mereka tahu cara menggunakan harta yang benar. Seburuk-buruk harta itu harta yang ada di tangan orang bodoh, karena dia tidak tahu cara menggunakan harta. Ini maka orang-orang NU ya, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu tidak heran kalau ada kiai datang ke pejabat. Kenapa ya? Karena kan biasa orang menuduh kiai itu cinta dunia dengan pergi ke rumah-rumah pejabat atau membuka pintu untuk pejabat-pejabat datang ke rumahnya. Orang beranggapan itu ulama-ulama su karena sudah mundar-mandir ke rumah pejabat. Loh, Pak, kalau kemudian para pejabat itu tidak mundar-mandir ke rumah orang alim, atau orang alim membiarkan pejabat tidak kemudian memberikan harta bendanya kepada orang alim, itu bahaya, itu bahaya. Kalau kemudian yang mundar-mandir ke rumah pejabat itu adalah orang yang biasa judi, habis itu. Tapi kalau orang alim masuk ke rumah pejabat, misalnya dikasih duit, itu paling jadi bangunan pondok, jadi masjid gitu. Orang alim, kiai kan banyak, biasa kiai ada yang fitnah kiai, katanya kiai sekarang tidak bisa diikuti karena sudah tidak bukan ulama ul akhirah tapi ulama usud, karena suka mondar-mandir ke rumah pejabat. Ini salah satu yang kemudian kita tidak boleh ikut-ikutan memandang seperti itu. Kadang kita ini terbawa karena yang menyampaikan menurut kita mungkin seorang tokoh, ya kita juga kebawa. Kemudian timbul dalam hati kita kebencian kepada seorang alim. Nah ini kan bahaya nih. Bahaya. Karena tidak ada seorang alim yang bukan waliullah. Pasti itu. Tidak ada seorang alim yang bukan waliullah. Ulama tuh pasti waliullah. Itu sudah janjinya Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya ulama yang betul-betul tahu bagaimana kemudian dia hakikat takut kepada Allah. Hanya ulama. Makanya tidak akan pernah ada orang yang alim, betul-betul alim seperti tadi itu. Orang yang selalu kehausan ilmu, kelaparan ilmu. Itu pasti waliullah itu. Kalau kemudian dalam hati kita ini muncul sebuah kebencian gara-gara kita lihat-lihat di YouTube, di media sosial, dikatakan orang alim yang mondar-mandir ke rumah pejabat tidak boleh diikuti. Kemudian dalam hati kita muncul rasa benci kepada orang alim yang disebutkan tadi. Awas, hati-hati. Karena darah para wali Allah itu adalah racun yang bisa membunuh. Itu yang harus kita jaga. Menjaga bagaimana hati ini kemudian tidak suudzon lebih-lebih kepada seorang ulama. Karena yang tahu betul dia sombong, dia suka cinta dunia ini bukan orang lain, dia pribadi. Kita tidak bisa nuduh misalnya Ustadz Oga suka dunia karena tiap hari 24 jam jualan terus misalnya. Tidak bisa. Atau ada orang yang keluar-keluar menyombongkan diri, juga tidak bisa kemudian kita katakan oh dia orang sombong. Tidak bisa. Sombong itu di sini. Sombong itu di sini, iman juga di sini. Orang tidak bisa keluar-keluar saya beriman kalau di sininya kosong. Ini intinya. Makanya innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah yang dilihat hatinya. Orang tidak bisa kemudian hanya dengan melihat atribut luar, bahasanya yang kayaknya sombong, tingkahnya yang kayaknya sombong, kemudian kita vonis orangnya sombong. Kita sudah suudzon itu pasti. Satu sudah suudzon. Suudzon itu benarnya saja dosa, apalagi salah. Benarnya dosa suudzon itu, apalagi salah. Kalau salah sudah 2 kali itu. Sudah 2 kali. Nah itu yang harus kemudian kita jaga hati ini, bagaimana kemudian kita betul-betul tidak salah membenci orang.
pusat bila nak ambil Ini juga ada beban dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa menjalani rutinitas majelis yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan tetap istiqomah, kompak, serta tidak hanya istiqomah dan kompak, tentu yang kita harapkan mudah-mudahan dari majelis ini kita mendapatkan manfaatnya. Amin Allahumma. Amin amin. Seperti biasa saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tertulis di dalam kitab Nasoihul Ibad ya, karangan, kalau Nasoihul Ibadnya karangan ini Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Cuma kalau yang punya matannya, Al-Mawaidnya ini kepunyaan seorang ulama ahli hadis ya, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata beliau yang ahli hadis ya, yang mensyarahi Sahih Bukhari dan beberapa kitab yang luar biasa besar. Ternyata tidak hanya ahli di dalam satu bidang keilmuan, ternyata beliau juga ahli mawaid ya, ahli mauidhah. Kalau sekarang ya ulama kondang lah, suka beliau biasa menyampaikan ceramah-ceramah. Di antara mawaid yang beliau sampaikan, mauidhah yang beliau sampaikan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thamaniyatu asya'a la tashba'u min thamaniyatin." Ada 8 perkara, 8 hal yang tidak pernah kenyang dari 8 hal. Ada 8 perkara yang mana dia tidak akan pernah kenyang, puas dari 8 hal. Pertama, al-ainu minan nazar. Mata ini tidak akan pernah puas untuk melihat. Mata tidak akan pernah puas untuk melihat. Mata itu akan selalu kelaparan untuk melihat. Dari melihat hal-hal yang baik sampai melihat hal-hal yang buruk. Dari melihat hal-hal yang terpuji di orang lain sampai meneliti aib-aib dan kekurangan orang lain. Itu mata. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqul haya." Malulah kalian, Nabi sedang memberikan wejangan atau pitutur kepada para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, "Istahyu minallahi haqqul haya." Ayo kalian semua malu kepada Allah dengan sejatinya malu. Faman istahya minallah haqqul haya falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Kalau kalian betul-betul punya rasa malu kepada Allah, maka jagalah kepala dan anggota-anggota yang ada di kepala. Di kepala ini anggotanya banyak, ada telinga, mata, hidung, dan mulut. Yang paling berbahaya 3 ya, mulut, mata, dan telinga. Mulut biasanya suka menggunjing, membicarakan aib-aib orang lain. Mata yang memandang memandang, melihat kekurangan aib orang lain. Telinga yang mendengarkan.
Kalau punya rasa malu, ayo jaga hal-hal yang anggota-anggota yang ada di yang ada di kepala. Jangan sampai anggota-anggota yang ada di kepala ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kemudian wal yahfadzil batna wa ma hawa. Jaga perut dan anggota-anggota yang ada di perut. Di antaranya adalah farji. Kemaluan itu harus dijaga. Kalau kita tidak bisa menjaga, apalagi memang tidak ada keinginan untuk menjaga, itu namanya kita tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mata akan selalu lapar, kelaparan untuk melihat. Oleh karena itu Nabi mewanti-wanti dijaga. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan kebaikan Islamnya seseorang itu dia selalu menjaga tidak melakukan hal-hal atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Itu termasuk kebaikan dan kesempurnaan Islamnya seseorang. Hal-hal yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Kemudian yang kedua, wal ardu minal mator. Bumi akan selalu kelaparan dari hujan, karena kalau tidak ada hujan buminya akan gersang. Yang ketiga, wal untha minal dzakar. Perempuan akan selalu kelaparan terhadap laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Dua pasangan ini ya saling membutuhkan dan saling melengkapi, pasti itu. Makanya ya tidak heran kalau kemudian ada orang yang sudah punya istri pingin istri lagi, ada orang yang sudah punya pasangan pingin pasangan lagi, terus begitu ya, karena sama. Selingkuh itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada yang selingkuh. Meskipun tidak pernah di dalam syariat ada perempuan bersuami 2 atau 3, tapi kenyataannya ada. Seorang perempuan yang suaminya di Parit Pengiran 1, di Parwasal 1 itu. Ada yang begitu. Karena memang ini sudah disabdakan Nabi bahwa perempuan akan selalu kelaparan akan laki-laki. Kemudian yang keempat, wal alimu minal ilmi. Ahli ilmu itu akan selalu kelaparan tentang ilmu. Makanya tidak heran kalau kita sering menonton orang-orang alim itu setiap dia mengisi pengajian ilmunya akan selalu nambah ya. Karena mereka sebelum mengisi pengajian itu mereka selalu belajar, karena mereka tidak pernah puas tentang ilmu. Saya pribadi yang katanya kawan-kawan majelis Ustaz Majelis Puring Hijrah itu malasnya minta ampun. Ini menandakan bahwa untuk kemudian berstatus alim itu syarat yang pertama saja ini sudah berat. Harus selalu kehausan tentang ilmu. Kalau ada orang yang mengaku kiai, ustadz, orang alim, tapi kemudian dia malas dan merasa puas dengan ilmu yang dia ketahui, itu berarti bukan alim. Alim itu kata Nabi selalu kelaparan akan ilmu pengetahuan. Kalau ada orang kok kemudian sudah merasa semua ilmu sudah dia dapat, akhirnya dia tidak mau belajar lagi, baik dari guru ke guru ataupun dari buku ke kitab ataupun dari kawan ke kawan, dia merasa puas, berhenti belajar, berarti dia bukan alim namanya. Kemudian wasailu minal mas'alah. Yang tidak akan pernah puas ini, akan selalu kelaparan adalah orang yang suka minta-minta. Orang suka minta-minta, dikasih berapapun dia akan tetap meminta. Orang kalau sudah hobi minta-minta, misalnya pengamen ya, ini akan selalu dikasih mobil, dia tetap akan minta. Memang begitu karakternya. Ketika dia memang sudah
diahlikan itu meminta-minta, maka dia akan selalu kelaparan, akan meminta. Kemudian Rasul pernah bersabda begini, man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirah. Orang kalau sudah mulai membuka pintu meminta kepada orang lain, minta-minta padahal misalnya dia masih kuat, masih punya, tapi kemudian dia menutupi kepunyaannya dengan meminta kepada orang lain, menampakkan ketidakpunyaan dan lain sebagainya. Itu kata beliau, Rasulullah mengatakan, artinya dia sudah membuka pintu kefakiran di dunia dan akhirat. Maka banyak sekali kita saksikan orang yang minta-minta itu ya selalu dalam kefakiran, tidak pernah kaya. Tapi orang yang membuka pintu memberi, nah, tadi pintu membuka pintu meminta. Sekarang kalau ada orang yang suka ringan tangan untuk memberi, kata Nabi, Fatahullahu khairat dunya wal akhirah. Allah akan memberi kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia dia akan diberikan kebaikan, di akhirat dia akan diberikan kebaikan. Ini motivasi satu kita, mengingatkan kita jangan sampai suka meminta-minta. Kalau kita punya, pas tidak lagi kepepet, ya jangan. Kalau kita punya, bagaimana kemudian kita tidak pelit, tidak pelit. Kemudian wal harisu minal jam'i. Nah, ini orang yang kesemsem mengumpulkan harta dunia, dia tidak akan pernah kenyang dari dunia. Orang yang dalam hatinya itu, haris itu orang yang kalau suka ke perempuan itu sangat suka gitu, sehingga cara apapun akan dilakukan, itu namanya haris. Dunia sama, orang yang haris terhadap dunia, cara apapun akan dilakukan. Padahal kata Nabi, dunia itu halaluhu hisabun wa haramuhu adabun. Halalnya saja dihisab, halalnya saja dihisab, sedangkan haramnya adalah azab. Itu harta dunia, harta dunia. Oleh karena itu kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan begini, wad dunya ala thalathi tabaqatin. Di dunia itu ada 3 tingkatan. Ada dunia yang fiha ats-tsawabu, fadunyan fiha ats-tsawabu wa ukhran fiha al-hisabu wa thalithatun fiha al-azabu. Ada dunia yang di dalamnya terdapat pahala. Kemudian ada dunia yang di dalamnya ada hisab. Dan yang terakhir ada dunia yang di dalamnya terdapat azab. Nah, ini yang perlu kemudian kita perhatikan. Kita masuk yang mana nih? Yang pertama ke yang kedua ke atau yang ketiga? Kalau yang ketiga, na'udzubillahi min dzalik. Terus kriterianya seperti apa? Fa'ammal lati fiha thawab fahiya allati tasilu biwasitatiha ilal khair wa tanju biha minasyarr wa hiya atiyatul mu'min wa mazra'atul akhirah. Harta dunia yang di dalamnya terdapat pahala itu adalah harta dunia yang menjadikan perantara, yang menjadi perantara terhadap kebaikan dan menjadi perantara terhindar dari keburukan. Nah ini, misalnya dengan punya harta, dia tidak mencuri, dia tidak nyolong, dia tidak minta-minta. Ini kan jadi dengan hartanya dia selamat dari keburukan-keburukan. Dan dengan hartanya dia kemudian sampai kepada kebaikan-kebaikan, sedekah, infak dan lain sebagainya, menafkahkan, memberikan nafkah kepada anak istri. Maka tentu harta dunia yang kemudian
ia pergunakan untuk mencapai kebaikan dan terhindar dari keburukan, ini di dalamnya terdapat pahala. Terdapat pahala. Kemudian yang kedua, dunia yang di dalamnya terdapat hisab, perhitungan. Nanti dihitung, ditanya, dan prosesnya lama. Ini harta dunia yang allati la tashtaghilu bisababihi an ada'i ma'murin wala tartaqibu fi talabiha amran mahzuran. Ini harta dunia yang dengan harta itu orang tidak kemudian meninggalkan perkara yang diperintah, juga tidak melanggar perkara yang dilarang. Nah, ini harta dunia yang meskipun dia sibuk dengan hartanya itu, dia tidak lupa kalau waktunya sholat gitu, waktunya puasa. Nah, ini, dan tidak menabrak dengan hartanya ini karena kesibukannya, dia tidak menabrak hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya kebetulan kita jual beli, kita tidak melakukan jual beli yang ada unsur ribanya, ada jual beli yang unsur penipuannya. Ini nih, meskipun tidak ada dosanya, kata beliau, hisapnya lama sekali. Lama. Ditanya nanti itu, diinterogasi itu lama sekali. Yang terakhir adalah harta dunia yang terdapat dosa. Ini yang ini tentu ini kebalikan dari harta dunia yang kedua. Ini harta dunia yang dengan kita sibuk mengumpulkannya, kemudian kita lalai dari melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah. Karena kita sibuk ingin memperolehnya, mengumpulkannya, sehingga kita menabrak hal-hal yang dilarang oleh Allah di sana sini. Nah, ini yang kata Nabi, dunia ini halalnya saja dihisap, sementara haramnya itu siksa. Lantas kenapa kemudian kalau endingnya dunia ini seperti ini, kemudian kita berebut untuk mengumpulkannya sebanyak mungkin? Kalau kita punya tujuan yang jelas-jelas akan menimbulkan pahala, mendapatkan pahala, itu baik. Tapi kalau kemudian kita punya niat dengan kita punya harta itu hanya akan membebani kita, yakni memperpanjang hisab, lebih-lebih memunculkan dosa. Ini sekali lagi ada pepatah ini, sebaik-baik harta itu harta yang ada di tangan orang alim. Kenapa? Karena mereka tahu cara menggunakan harta yang benar. Seburuk-buruk harta itu harta yang ada di tangan orang bodoh, karena dia tidak tahu cara menggunakan harta. Ini maka orang-orang NU ya, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu tidak heran kalau ada kiai datang ke pejabat. Kenapa? Ya karena kan biasa orang menuduh kiai itu cinta dunia dengan pergi ke rumah-rumah pejabat atau membuka pintu untuk pejabat-pejabat datang ke rumahnya. Orang beranggapan itu ulama-ulama su karena sudah mundar-mandir ke rumah pejabat. Loh, Pak, kalau kemudian para pejabat itu tidak mundar-mandir ke rumah orang alim, atau orang alim membiarkan pejabat tidak kemudian memberikan harta bendanya kepada orang alim, itu bahaya, itu bahaya. Kalau kemudian yang mundar-mandir ke rumah pejabat itu adalah orang yang biasa judi, habis itu. Tapi kalau orang alim masuk ke rumah pejabat, misalnya dikasih duit, itu paling jadi bangunan pondok, jadi masjid, gitu. Orang alim, kiai kan banyak, biasa kiai ada yang fitnah kiai,
katanya kiai sekarang tidak bisa diikuti karena sudah tidak bukan ulama ul akhirah tapi ulama usud, karena suka mondar-mandir ke rumah pejabat. Ini salah satu yang kemudian kita tidak boleh ikut-ikutan memandang seperti itu. Kadang kita ini terbawa karena yang menyampaikan menurut kita mungkin seorang tokoh, ya kita juga kebawa. Kemudian timbul dalam hati kita kebencian kepada seorang alim. Nah ini kan bahaya nih. Bahaya. Karena tidak ada seorang alim yang bukan waliullah. Pasti itu. Tidak ada seorang alim yang bukan waliullah. Ulama tuh pasti waliullah. Itu sudah janjinya Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya ulama yang betul-betul tahu bagaimana kemudian dia hakikat takut kepada Allah. Hanya ulama. Makanya tidak akan pernah ada orang yang alim, betul-betul alim seperti tadi itu. Orang yang selalu kehausan ilmu, kelaparan ilmu. Itu pasti waliullah itu. Kalau kemudian dalam hati kita ini muncul sebuah kebencian gara-gara kita lihat-lihat di YouTube, di media sosial, dikatakan orang alim yang mondar-mandir ke rumah pejabat tidak boleh diikuti. Kemudian dalam hati kita muncul rasa benci kepada orang alim yang disebutkan tadi. Awas, hati-hati. Karena darah para wali Allah itu adalah racun yang bisa membunuh. Itu yang harus kita jaga. Menjaga bagaimana hati ini kemudian tidak suudzon lebih-lebih kepada seorang ulama. Karena yang tahu betul dia sombong, dia suka cinta dunia ini bukan orang lain, dia pribadi. Kita tidak bisa nuduh misalnya Ustadz Oga suka dunia karena tiap hari 24 jam jualan terus misalnya. Tidak bisa. Atau ada orang yang keluar-keluar menyombongkan diri, juga tidak bisa kemudian kita katakan oh dia orang sombong. Tidak bisa. Sombong itu di sini. Sombong itu di sini, iman juga di sini. Orang tidak bisa keluar-keluar saya beriman kalau di sininya kosong. Ini intinya. Makanya innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah yang dilihat hatinya. Orang tidak bisa kemudian hanya dengan melihat atribut luar, bahasanya yang kayaknya sombong, tingkahnya yang kayaknya sombong, kemudian kita vonis orangnya sombong. Kita sudah suudzon itu pasti. Satu sudah suudzon. Suudzon itu benarnya saja dosa, apalagi salah. Benarnya dosa suudzon itu, apalagi salah. Kalau salah sudah 2 kali itu. Sudah 2 kali. Nah itu yang harus kemudian kita jaga hati ini. Bagaimana kemudian kita betul-betul tidak salah membenci orang, apalagi seorang alim. Orang jelek saja tidak boleh kita benci, apalagi orang alim. Orang jelek yang mungkin menurut kita dia sudah mundar mandir, cari metur ngepe ajem, keborok ke timur ngepe ajem terus. Nah, kemudian kita benci orangnya, tidak boleh. Kita hanya diperbolehkan tidak suka dengan pekerjaannya, bukan kepada orangnya. Makanya dalam teori kajian tasawuf ya, kalau kita memandang orang yang lebih baik dari kita ya, kalau kita memandang orang yang lebih tua ya, maka kita harus berhusnudzon bahwa kita pribadi mengatakan dia lebih baik daripada saya karena umurnya lebih tua. Tentu dia amal ibadahnya lebih banyak daripada saya karena umur saya masih muda. Melihat orang yang lebih muda, kita juga kembalikan ke diri kita. Dia dosanya lebih sedikit dari saya karena umurnya masih muda. Tentu masa waktu untuk kemudian berbuat dosa lebih berpotensi banyak saya karena umurnya saya sudah tua. Ini yang begini ini yang harus kemudian kita jaga. Jangan sampai membenci orang lain. Lebih-lebih kita tidak tahu orang lain itu matinya suul khotimah sesuai dengan kebiasaannya atau enggak. Kita yang menurut keyakinan kita orang baik, rajin sholat, kita juga tidak tahu nih, kita di akhir hidup kita nih termasuk orang yang mati husnul khotimah apa enggak. Kita tidak tahu. Nah ini
Umur itu kan sudah ditakdirkan Allah syaqiyun am sa'idun. Siapapun orangnya, wong Kibar Siso itu seorang ulama yang santrinya ribuan bisa terbang aja, bisa tergelincir mati dalam keadaan kafir. Apalagi cuma penjual ikan macam kita. Nah itu. Apalagi cuma ustaz puring. Secara akal. Nah itu. Secara akal. Ah, ini cerita-cerita ini agar kemudian kita tidak gampang menghakimi orang, tidak gampang merasa lebih baik dari orang. Itu intinya dari beberapa kisah yang orang baik kemudian tergelincir itu dengan kisah-kisah yang banyak sekali. Ini tujuannya nih, agar kita yang jelas-jelas, yang belum jelas orang baik, serta apalagi belum jelas masuk surga, wah, kemudian sudah berani saya lebih baik dari dia. Kiai saya di Lirboh itu pernah bilang begini, namanya Kiai Soleh Abdul Jalil. Kalau sampian belum menginjakkan kedua kakinya di pintu surga, nggak boleh sombong. Kalau kaki kita ini belum betul-betul berdiri tegak di pintu surga, nggak boleh sombong. Kalau cuma satu kaki masih bisa tergelincir ke neraka. Nah ini, kalau sudah dua betul-betul di pintu surga, kita boleh menyombongkan diri kepada orang lain yang mungkin menurut kita orang lain itu lebih jelek dari kita karena kebiasaannya. Kalau kita tidak bisa memastikan kedua kaki kita berdiri tegak di surga itu, kita apa-apa yang mau kita sombongkan? Amal ibadah, ilmu, santri, apa kita nggak punya? Andaikan punya santri, itu nanti berat juga tuh tanggungannya tuh. Santrinya nanti yang tanggung jawab kiainya. Begitu terus gitu. Yang punya majelis Ustadz Mehmet. Saya tidak mau ikutan. Nanti sampean cari beliau aja. Saya mau sendirian aja. Wah, parah nih. Saya nanti mau cari Habib ya. Mau pegangan di belakang. Iya betul itu berarti. Oh itu. Makanya saya kemudian tidak merasa bangga karena saya biasa ngisi di majelis. Udah, itu beban. Wong kita dipinjemi duit aja di pasar beban, apalagi kemudian di akhirat dibebani orang begini. Nanti itu, wah itu jamaah apa majelis puring hijrah. Siapa ketuanya? Ustaz Mehmet lah. Nyata paling bawa beban ya. Amin. Mudah-mudahan meskipun bukan ketua kita yang bawa, bukan ustadz-ustadznya yang bawa, bukan habib-habibnya yang bawa. Ya mudah-mudahan lah majelisnya sendiri yang bawa. Amin. Karena tempat yang pernah kita singgahi untuk melakukan amal baik itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Misalnya Ishak itu masukkan ke neraka, nanti enggak datang rumah si Mustaqim. Dia bersaksi kalau Ustadz Ishak pernah baca Al-Quran, kemudian ngisi pengajian, menyampaikan hadis Nabi di rumah ini. Nanti rumah-rumah itu akan jadi saksi semua di hadapan Allah. Makanya jangan bosan-bosan, apalagi malas pergi ke tempat-tempat yang baik, karena itu akan menjadi saksi. Tinggal nanti ditanding tuh, diadu. Lebih banyak tempat maksiatnya kah atau lebih banyak tempat yang baik yang mau jadi saksi? Karena semuanya di saksi itu. Tempat yang pernah dulu kita bermaksiat datang juga jadi saksi. Tempat yang datang semua nanti. Tinggal beradu aja tuh. Makanya kemudian sholat sunnah tuh, sunnahnya itu tidak satu tempat, dia pindah tempat. Dalam aturan fikih itu, kalau ada orang sholat sunnah, misalnya sholat sunnah duha, sunnahnya dia pindah 2 rakaat di sini, nanti di sini. Kenapa? Semakin banyak tempat yang dia jadikan sholat, semakin banyak saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah. Gitu. Itu kuncinya itu. Ada triknya juga untuk memperbanyak amal saksi-saksi nanti. Makanya kemudian kata Nabi, kalau melakukan kejelekan diusahakan jangan disebarluaskan. Karena nanti jadi saksi itu kalau dengar. Kadang kita kan bangga, saya punya pacar 5. Cewek sekali saya buka room 5 nimpel. 5 aja di saksi. Nanti cerita di majelis. Wah, orang majelis jadi saksi semua. Hati-hati. Ya, kalau kepepet mau kemudian mohon maaf melakukan kemaksiatan, kalau bisa jangan ngajak-ngajak yang lain.
Andaikan toh ngajak-ngajak misalnya cukup 2 orang atau 3 orang. Setelah pulang udah cerita-cerita. Semakin cerita semakin banyak nanti itu. Itu namanya senjata makan tuan. Iya. Tidak tahu kenapa kan, padahal mungkin orang yang, mohon maaf dalam kategori ini perempuan, dia sudah ketemu perempuan itu sudah puas mungkin itu, tapi ternyata dia masih ingin ceritakan itu, padahal dia tidak ada perkepuasan apa-apa dari cerita itu. Ya, tapi karena itu manusia, mulut ini juga akan selalu lapar dari berbicara. Dia tidak enak kalau tidak berbicara. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kita jangan pernah bosan-bosan untuk menghadiri tempat-tempat yang ada unsur kebaikannya, karena itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melakukan kemaksiatan, saya tidak menganjurkan kita sampai melakukan kemaksiatan. Andaikan mau melakukan kemaksiatan, kalau bisa jangan pindah-pindah tempat. Biar itu yang jadi saksi. Kadang orang ini kan di YouTube banyak tuh, WC masjid jadikan tempat mesum, kan ngaco itu namanya. Kamar mandi masjid tuh. Itu lebih berat kita. Iya. Ya Allah, ada yang dimain di tempat kuburan lah, di mana lah. Tak ada modal dah. Tidak tahu di bawah tu aja kena. Kasihan itu ya. Sudah disiksa masih melihat orang yang begituan lagi. Nah, ini apes 2 kali ya kan. Saya tidak menganjurkan kawan-kawan untuk bermaksiat, enggak, kalau bisa ditinggalkan. Saya larang pun banyak yang tak manpan ya. Oh, jangankan saya, Allah yang larang dengan Rasulnya masih kita tabrak, apalagi cuma sekelas Ustaz Ishak sama Ustaz Mimit di sini kan gitu. Cuma sekali lagi kalau bisa, andaikan tidak mampu untuk bermaksiat, usahakan di tempat situ aja lah, dan jangan diceritakan ke siapa-siapa. Kadang kita ini mau kejelekan ini suka ngajak-ngajak orang. Padahal kalau ngajak-ngajak orang jelas pengeluarannya lebih banyak loh. Itu jelas tuh, jelas, pasti itu. Yang mungkin kita kalau sendirian 500.000 atau 700.000 cukup, ya berdua 1,5 juta ada habis dah. Ya kalau yang diajak ada duit, sama-sama ada duit, patungan. Kalau enggak, itu sakit juga. Sakit 2 kali. Ini makanya kalau kita punya istri yang sering ngambek, itu harus juga pandai-pandai bersyukur. Kenapa? Minimal kalau sudah ngambek kita keluar makan bakso cuma 1 porsi, itu ngirit juga. Gitu. Kalau lagi baik kan ngajak keluar nih sama istri. Kalau makan bakso mesti 2 porsi. Makan sate 2 porsi. Kalau istri lagi ngamuk-ngamuk, kita ngindar dengan cara menghilangkan itu stres ya. Kita tinggal keluar pesan kopi, pesan sate, itu pengeluarannya sedikit. Artinya kejadian-kejadian itu kalau kemudian kita sikapi dengan bijak, itu ada hikmahnya semua. Kadang kita kan enggak, istrinya ngamuk, kita ngamuk juga, akhirnya ya kayak ayam bertarung. Ada yang kena inilah ini, piring pecah lah. Tapi kalau istri marah gitu ketemu cewek di luar apa? Itu bukan hubungan saya ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.